Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Monalisa, hari ini kita menggelar kombur politik, yaitu terkait ingin menanya langsung bagaimana sosok Bupati Simalungun yang kebetulan ikut kembali mencalon sebagai petahana, yaitu pada Pilkada Simalungun 2024. Kita hari ini berkunjung ke salah satu yayasan, yaitu Rumah Singgah Al-Barokah, yang kebetulan dipimpin oleh Bapak Saudara Suwardiman. Kita ingin berbincang langsung, artinya ingin bertanya langsung bagaimana sosok daripada calon Bupati Simalungun, yaitu Bapak Radiapu Hasiolan Sinaga di mata mereka. Dan kita ingin mengetahui ya posisi atau kinerja capaian yang dilakukan oleh Bupati Simalungun selama beliau menjabat, dan apa hasil yang sudah dicapai khususnya di Kecamatan Bandar ini. Untuk itu pemirsa, kita akan mengenalkan kepada Bang Suwardiman sebagai pimpinan Rumah Singgah Al-Barokah. Assalamualaikum Bang Suwardiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita langsung saja ingin menanya kepada beliau. Bisa ceritakan kepada pemirsa sosok Bupati Radiapu Hasiolan yang kebetulan berpasangan dengan Aji Pratama Pangaribuan, orang asli daripada Kecamatan Bandar ini, yaitu kota perdagangan. Bisa Abang sampaikan seperti apa sosok mereka berdua ini di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Bandar ini. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Saya merasa tersanjung dihadiri dengan tim Monalisa ya. Saya pribadi menilai Bapak Radiapu adalah sosok yang baik. Sebelum beliau menjadi bupati pun, beberapa tahun yang lalu beliau sudah hadir ke panti asuhan saya, yayasan ini, menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang beragama dan menjalankan aturan agama dengan keyakinan yang kami miliki masing-masing. Pak Radiapu, saya pikir adalah sosok pemimpin yang ramah, kemudian bersama masyarakat, apalagi melibatkan istrinya yang begitu luar biasa. Dimanapun turun beliau, maka istrinya pun melengkapi dengan keberadaan bupati dan istri bupati ini. Saya pikir tidak semualah bupati yang ada di Indonesia mungkin memiliki paket komplit suami istri yang betul-betul punya peranan penting, ingin mengabdikan jiwa raga yang ia miliki, ilmu. Saya pikir Bupati Pak RS ini tidak lagi cari harta lah, ingin mendedikasikan sisa hidupnya sebagai putra daerah Simalungun, ingin melihat masyarakat Simalungun jauh lebih baik dan sejahtera. Kemudian juga dalam kurun waktu, saya harus menilai objektif berdasarkan hasil di lapangan. Beberapa kecamatan meskipun tidak 100% tapi merasakan kebaikan dan perubahan itu dinikmati. Dan Pak RHS ini adalah sahabat semua agama, sahabat semua suku, sahabat semua masyarakat yang ia miliki. Mendengar, menyapa masyarakat, dia pikirkan, dia pertimbangkan, dia laksanakan sebatas kemampuan pemerintah daerah dan pribadinya membantu masyarakat. Kemudian juga Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, Pak Radiapu ini juga sangat concern. Apalagi 3 tahun 8 bulan dipotong COVID, masyarakat juga bisa menilai kondisi Indonesia sekali itu tidak begitu baik, tapi Simalungun alhamdulillah prestasi yang dimiliki oleh Pak Radiapu ini harus kita pertimbangkan, bukan sensasi, tapi prestasi
juga mendapatkan nilai WTP dari pemerintah, yang hal ini juga kado istimewa buat Simalungun, menandakan kalau beliau itu fokus kepada sasaran dan tujuan dalam pemerintahannya. Kemudian Pak Radiopo juga alhamdulillah jalan, beliau mampu berkomunikasi dengan baik dengan Gubernur Sumatera Utara, sehingga jalan masa periode dia sampai saat ini alhamdulillah jauh lebih mendingan, jauh lebih baik. Jalan dari mulai raya Simalungun Atas sampai ke Simalungun Bawah ini masyarakat sudah bisa menilai lah bagaimana sedikit demi sedikit perbaikan jalan itu untuk dirasakan oleh masyarakat yang ada kita di Simalungun. Kemudian sosok Aji muda, doktor umur 29 tahun. Pasangan RAS Aji ini adalah pasangan yang sangat komplit. Pak Radiopo orang Simalungun Atas, Aji ini Bang Aji atau Mas Aji ini orang Simalungun Bawah, Kecamatan Bandar asli, pintar, santun, baik, bertanggung jawab, pengusaha, pengamat pendidikan. Saya pikir rugilah Bapak Ibu sekalian bagi kita masyarakat Simalungun untuk tidak mendoakan, untuk tidak merestui pasangan komplit ini, Pak Radiopo dan Pak Aji Pratama ini, untuk tidak kita dukung dengan jadi bupati untuk selanjutnya. Kami yakin dan percaya atas nama Rumah Singgah Anak Yatim Piatul Barokah juga berterima kasih Pak. Karena saya katakan berulang kali kepada Bapak dan Ibu, sebelum jadi bupati pun dia begitu peduli kepada anak yatim, begitu sayang kepada anak yatim. Tidak ke saya pribadi, tapi kepada anak-anak saya yang ia perhatikan, yang ia sayangi, yang ia peduli, sehingga hal itulah mengetuk hati saya, dan saya bersama pengurus dan keluarga insya Allah tidak akan salah pilih. Memilih bupati ini adalah karena prestasi, karena program, karena apa yang ia lakukan benar untuk masyarakat Simalungun, bukan karena apapun. Oke. Mas, ini kan kita kan ada juga dapat informasi ya, seperti di depan kita ini kan ada tanah wakaf, yaitu tanah yang sudah untuk dipergunakan saja udah berlapis 5 ya, berlapis 5. Kita dapat informasi bahasanya saat ini pemerintah Kabupaten Simalungun telah berupaya memberi tanah wakaf untuk kepentingan umum, dan itu terrealisasi gitu. Menurut Mas Suardiman sendirilah, dengan kondisi yang dilakukan oleh Pak Bupati Simalungun Radiopo Aswalan Sinaga yang juga menjadi calon bupati, kira-kira bisa nggak jelaskan seperti apa gitu kronologis yang bisa, makanya ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu Bapak Radiopo, untuk memberikan lahan sebagai ruang terbuka juga, terus sebagai tanah wakaf. Bisa Mas sampaikan kepada pemirsa? Baik pemirsa, yang kami tahu sendiri memang permintaan tanah wakaf secara khusus yang di Simpang Bayang ini sudah jauh-jauh tahun yang lalu. Ya, bukan hanya kepada Pak RAS, tapi juga pemimpin sebelum-sebelumnya. Tapi alhamdulillah, kita tidak tahu ya pemirsa, mungkin karena ketulusan hati beliau, karena itu yang saya katakan tadi, beliau berada di Simalungun adalah untuk seluruh agama, untuk seluruh suku. Jadi apa yang diminta oleh masyarakat dengan kondisi yang saudaraku sekalian, pemakaman Simalungun ya di Simpang Bayang ini, saya asli orang perdagangan, itu sudah tumpang tindih, sudah berlapis-lapis. Saya pikir sudah kurang layak lah untuk dijadikan menjadi pemakaman umum. Makanya ada beberapa upaya masyarakat, kelompok, segolongan yang mengatasnamakan peduli kepada tanah wakaf berkat izin Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kebaikan, kekompakan, kebersamaan antar lintas agama. Maka Pak Radiopo dengan kebaikannya berdiplomasi, dengan kebaikannya bermohon kepada baik pihak perkebunan ataupun pemerintah di atasnya. Kita tahu dan bersama beberapa kali kita minta ke beberapa kebun, itu tidak terrealisasi. Tapi saya katakan berkat kebersamaan saudara-saudaraku sekalian yang ada di Simalungun, secara khusus yang di Bandar, akhirnya tanah wakaf itu
sudah didapatkan, sudah diizinkan kerjasama pemerintah daerah dengan salah satu kebun dan masyarakat, dan itu sudah bisa digunakan untuk masyarakat umum. Yang saya dengar juga bukan hanya muslim ya Mas, tapi juga umat yang lain, sehingga tanah wakaf dan tanah tersebut bisa digunakan untuk bagi saudara-saudara kita yang muslim ataupun yang lainnya, dengan ada batasan-batasan yang kita pikir ada aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga kabar baik ini bukan hanya omong-omong, tapi kabar baik ini benar. Tanah wakaf itu sudah ada dan bisa digunakan akibat usaha, upaya, doa saudara-saudara sekalian masyarakat Simalungun dan Bapak Radia Puaselan Sinaga dan saudara-saudaraku sekalian. Saya juga udah bisa merasakan bagaimana perdagangan Kecamatan Bandar ini khususnya dengan adanya beberapa inovasi-inovasi bangunan yang itu menunjukkan kalau beliau concern dan perhatian terhadap pembangunan yang untuk umum, kantor camat yang begitu baik, pustaka juga alhamdulillah kerjasama dengan gubernur baik, kemudian pajak yang sekarang sudah dipagar juga baik, dan beberapa hal itu akan dan telah dilakukan. Oleh sebab itu, marilah pemirsa Mona Lisa yang kami hormati, silakanlah kita bisa menilai pemimpin kita hari ini, dan untuk selanjutnya adalah pemimpin yang betul sudah berbuat dan berprestasi, bukan sensasi. Oke. Pemirsa, cukup luar biasa tanggapan dari Mas Suwardiman sebagai pimpinan Rumah Singgah Al Barakah. Dan ini kita mau untuk closing statement ini ya Mas, kira-kira himbauan terhadap masyarakat khususnya Kecamatan Bandar yang notabene-nya ini kan bagian daripada nanti ketika moratorium dibuka, ya kan? Moratorium ini dibuka, ada yang nelpon. Terus akan terjadi pemekaran, kan gitu. Kira-kira himbauan agar ini bisa terrealisasi dan kota perdagangan ini menjadi ibu kota kedua setelah pemekaran, kira-kira seperti apa himbauan kepada masyarakat khususnya masyarakat Bandar ini sehingga mau hatinya untuk kembali memberi kesempatan kepada Bapak Radia Puaselan Sinaga dan pasangannya Aji Pratama untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun. Kira-kira bisa sampaikan kepada pemirsa untuk closing statementnya Mas. Pemirsa Mona Lisa yang saya hormati, pemekaran bukan keinginan, tapi pemekaran adalah kebutuhan. Kebutuhan itu bukan hanya milik Bupati dan Wakil Bupati, tapi kebutuhan itu adalah untuk masyarakat kita Simalungun. Yakin dan percayalah, pemirsa, saudara-saudaraku sekalian, apa yang telah dilakukan oleh Bapak Radiapu ini kita harus apresiasi. Dengan dibuatnya kantor camat perdagangan yang begitu besar, itu menunjukkan bahwasanya ketika diberikan amanah nantinya oleh masyarakat Simalungun untuk periode selanjutnya, maka Bapak RAS ini akan lebih fokus bagaimana bisa menciptakan benar, bukan hanya mimpi, bukan hanya omong-omong, tapi dengan diciptakannya kantor camat itu sebagai kantor sementara nantinya pemekaran Simalungun. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, yang sudah ada ini kita pertahankan, yang sudah dilakukan oleh Pak RAS ini kita pertahankan dan akan kita tingkatkan. Berilah kesempatan agar ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Yakin dan percayalah, Bapak RAS Aji ini adalah pasangan yang lengkap, yang mewakili atas dan bawah. Yakin dan percaya, masyarakat Mona Lisa yang saya hormati, pemekaran ini sudah di ujung mata. Tinggal sedikit lagi. Upaya dan usaha yang dilakukan oleh Pak RAS Aji ini saya pikir tidak main-main. Mereka berkomitmen, mereka bersungguh-sungguh ingin bagaimana mewujudkan pemekaran, karena pemekaran itu bukan hanya untuk mereka berdua, tapi pemekaran ini adalah untuk anak dan cucu kita, mau siapapun bupati dan wakil bupatinya. Apabila ini tidak dimekarkan, maka ketimpangan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang ada di atas dan bawah sulit di cover. Oleh sebab itu, Bapak RAS Aji ini sudah komitmen ingin membagi, ingin memfokuskan perhatian masyarakat Simalungun ini supaya merata dengan pemekaran,
kami yakin dan percaya periode kedua, kami yakin dan percaya pemirsa Mona Lisa, periode kedua ini pemimpin negara Indonesia sudah baru. Kita yakin dan percaya apa yang diniatkan oleh masyarakat Simalungun, apa yang diinginkan oleh RASAJ akan kita wujudkan. Mari kita doakan agar ini dilanjutkan dan pemekaran ditetapkan. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa Mona Lisa, itulah yang disampaikan oleh pimpinan Rumah Singgah Al Barokah, yaitu Mas Wardiman. Semua sudah disampaikan beliau, tapi bagaimana masyarakat mencermati apa yang sudah disampaikan dan mampu menyikapi apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Radiapu Hasiolan Sinaga yang kebetulan juga menjadi calon bupati untuk periode berikutnya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri, dan kami akan menyambangi tokoh-tokoh baik muda maupun tua, tokoh-tokoh lintas agama. Kita akan membuat testimoni bagaimana kinerja sosok daripada Bupati Radiapu Hasiolan Sinaga yang kebetulan juga mencalon sebagai calon bupati pada Pilkada 2024. Untuk itu pemirsa, terima kasih atas sumbang sarannya Mas Suardiman. Salam dulu. Salam Salam sehat. Salam untuk sehat kita semua. Salam sehat. Kami akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Horas.